Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Fajrin Sutendi dari Prodi PGSD 2019 dengan NIM 19060038. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil dari penelitian skripsi saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Metode Tutor Sebaya terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep IPA, Materi Perubahan Wujud Benda dan Sifatnya pada Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Bapak Dr. M. Aprilianto MPD, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Bapak Gilang Dwi Pangestu MPD. Pada latar belakang masalah skripsi ini, yaitu proses pembelajaran menjadi salah satu kegiatan untuk melakukan perubahan pada siswa. Perubahan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan tersebut dapat dikatakan suatu perkembangan yang menjadi lebih baik dari asalnya tidak tahu menjadi tahu. Pada proses perkembangan tersebut, terkadang siswa mengalami kesulitan pada saat proses pembelajarannya. Menurut Utami, pada tahun 2020, kesulitan belajar yang dialami siswa sekolah dasar disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam diri siswa sendiri, sedangkan faktor eksternal bersumber dari luar diri siswa. Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri Balekambang, menunjukkan bahwa proses pembelajaran dari kelas rendah hingga kelas atas mayoritas dilaksanakan secara konvensional. Hal itu menyebabkan siswa merasa bosan dan tidak tertarik pada materi yang diajarkan. Siswa yang merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Untuk itu, guru harus menggunakan metode dalam pembelajaran agar siswa merasa tertarik dan dapat memahami materi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada siswa yang ramai dan sibuk melakukan kegiatan sendiri pada saat guru menjelaskan materi. Dan ada pula siswa yang mengobrol dengan temannya sehingga siswa tersebut tidak dapat berkonsentrasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah pada skripsi ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh metode tutor sebaya terhadap kemampuan pemahaman konsep pembelajaran IPA siswa kelas 5. Yang kedua, bagaimana implementasi penerapan metode tutor sebaya terhadap pembelajaran kemampuan pemahaman konsep IPA pada siswa kelas 5 setelah menggunakan metode tutor sebaya. Yang ketiga, kendala apa yang dihadapi oleh guru dan siswa sekolah dasar kelas 5 dalam melaksanakan pembelajaran IPA dengan menggunakan metode tutor sebaya. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui pengaruh metode tutor sebaya terhadap pembelajaran pemahaman konsep IPA siswa sekolah dasar kelas 5. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh implementasi metode tutor sebaya terhadap pembelajaran IPA siswa sekolah dasar kelas 5 dilihat dari peningkatan pemahaman konsep, ketuntasan belajarnya, dan peningkatan aktivitas belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran IPA dengan menggunakan metode tutor sebaya. Untuk landasan teori pada skripsi ini yaitu menurut Rosanti pada tahun 2018, siswa diberi tanggung jawab oleh guru agar bisa menjelaskan materi pelajaran pada teman yang belum paham, sehingga tutor bisa leluasa dalam menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tutor sebaya adalah seseorang atau beberapa orang siswa yang ditunjuk oleh guru untuk membantu guru dalam melakukan bimbingan terhadap kawan sekelas, baik dalam kegiatan diskusi kelompok maupun selama proses pembelajaran. Sedangkan menurut Paroknia pada tahun 2019, pemahaman konsep dapat dikatakan sebagai dasar dari pembelajaran bermakna, juga disebut dengan pembelajaran yang mendalam. Peningkatan pemahaman konsep siswa perlu diasah agar terlatih dan terbentuk sejak dini. Peningkatan pemahaman tersebut tidaklah mudah, serta diperlukan inovasi dan kreativitas agar siswa lebih tertarik dengan kondisi kelas dan dalam penyerapan konsep materi yang diajarkan. Strategi yang sesuai dan bisa diterapkan secara efektif sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar siswa nyaman berada di kelas sehingga dapat menyerap pembelajaran secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode mixed method, di mana metode mixed method ini adalah metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Untuk desain pada penelitian ini menggunakan explanatory sequential design, sedangkan instrumen penelitian itu berupa tes dan non-tes.
yang di dalamnya berisi angket, lembar observasi, dan wawancara. Yang terakhir, objek penelitian berada di SD Negeri Balai Kambang, Kecamatan Cipatat pada siswa kelas 5. Untuk hasil penelitian pada skripsi ini dapat dilihat dari persentase observasi siswa. Observasi siswa ini dilakukan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan menggunakan model pembelajaran metode tutor sebaya. Apakah siswa mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan langkah sintaknya atau tidak? Observasi ini juga dilakukan selama 2 kali pertemuan ketika proses pembelajaran pada kelas 5. Dari hasil presentasi observasi siswa, menunjukkan jumlah perolehan observasi siswa 74,7% dengan persentase nilai terendah adalah 46,7% dan persentase siswa yang meningkat sebesar 53,3%. Dapat disimpulkan dari hasil observasi bahwa metode tutor sebaya berpengaruh dengan kategori sedang terhadap pemahaman konsep IPA pada siswa kelas 5. Setelah melakukan observasi, peneliti melakukan uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai signifikansi pretest pada kelompok eksperimen sebesar 0,061, lebih dari 0,05. Dan post-test kelompok eksperimen sebesar 0,176, lebih dari 0,05. Pada kelompok kontrol, nilai signifikansi pretest sebesar 0,063 kurang dari 0,05. Dan nilai signifikansi post-test sebesar 0,022 kurang dari 0,05. Sesuai dengan kriteria pengujian, untuk data kelompok eksperimen berdistribusi normal, sedangkan data kelompok kontrol tidak berdistribusi normal. Maka tahap selanjutnya dilakukan uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Setelah peneliti melakukan uji normalitas, berikutnya dilakukan uji Mann-Whitney. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney, diketahui nilai asim dengan sig 2 tailed sebesar 0,002, artinya kurang dari probabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikansi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu setelah menggunakan uji normalitas dan uji Mann-Whitney, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pengaruh metode tutor sebaya dalam pembelajaran pemahaman konsep IPA. Implementasi penerapan metode tutor sebaya terhadap pemahaman konsep IPA menunjukkan bahwa implementasi metode tutor sebaya kurang efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Lalu, kendala yang dialami siswa yaitu terdapat pada indikator kedua, pemahaman konsep, yang menyatakan ulang sebuah konsep ke dalam bentuk lain. Hal ini terjadi karena siswa kurang teliti dalam membaca soal dan memahami materi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.